Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal itu apa? Pengkondisi sinyal adalah usaha untuk memanipulasi sinyal analog sehingga memenuhi kebutuhan untuk langkah selanjutnya seperti pemrosesan. Kita akan bahas mengenai pengkondisian sinyal tersebut secara aplikasi. Kita bisa menggunakan apa saja ya. Jadi kegiatan pengkondisian sinyal itu bisa saja meliputi kegiatan amplifikasi, filtering, pengkonversian, range matching, isolation, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Dan kali ini kita akan bahas tentang proses amplifikasi. Untuk itu kita bisa gunakan suatu komponen yang kita sebut dengan operational amplifier atau op-amp. Operational amplifier atau op-amp biasanya digunakan untuk melakukan amplifikasi atau penguatan dari sebuah sinyal untuk kita kondisikan ya. Ini adalah bentuk secara umum atau simbol yang biasa digunakan untuk membuat skema ya. Bentuknya segitiga saja, ada input di sini, input 1, input kedua, lalu kemudian di sini output, dan di sini ada power supply-nya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat IC atau komponen itu sendiri dalam bentuk IC integrated circuit ya. Ini adalah tipe contohnya LM741 ya. Sementara selain LM741 juga masih banyak yang lain. Kita bisa browsing tipe-tipe dari operational amplifier. Untuk LM741 kurang lebih seperti ini, di mana kita bisa gunakan untuk aplikasi. Salah satunya adalah non-inverting. Non-inverting amplifier kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Dia akan menguatkan dengan gain atau penguatan sebesar rasio dari resistansi feedback-nya terhadap resistansi inputnya atau nilai tahanan feedback terhadap tahanan inputnya. Rangkaiannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan ada input operational amplifier, input negatifnya dan input positifnya dihubungkan dengan ground, sementara input negatifnya dihubungkan dengan tegangan input atau sinyal inputnya ya. Outputnya akan memiliki nilai, yaitu perbandingan tahanan feedback atau tahanan umpan baliknya terhadap tahanan inputnya. Jangan lupa ada minusnya. Nah, itu adalah penguatannya dikalikan dengan tegangan input atau sumbernya. Nah, ini pun berlaku bisa dikuatkan atau diperbesar atau dikecilkan ya, tergantung dari rasionya saja. Seperti apa? Kita akan coba menggunakan aplikasi multisig. Kita akan buat sebuah rangkaian inverting amplifier dengan menggunakan multisig. Pertama kita buka dulu multisim software-nya, lalu kemudian kita klik saja di sini ada place analog, dan kemudian kita ketik saja 741 ya. Kalau enggak Anda juga bisa scroll down ya, 741 dan klik OK. Di sini akan bisa kita letakkan LM741 di sini. Kemudian ada beberapa buah pin nomor ya. Dan nomor ini kita yang gunakan hanya 5 saja ya. Yaitu pin nomor 2 sebagai negatif input, pin nomor 3 sebagai positif input, lalu kemudian pin nomor 7 dan 4 itu untuk power supply, 7 supply positif, 4 supply negatif, dan 6 adalah outputnya. Sesuai dengan rangkaian yang ada di sini, bahwa kalau inverting amplifier, maka input sinyal itu dihubungkan masuk menuju ke input negatif.
Sementara output akan diberikan tahanan feedback. Jadi untuk masuk sinyal input diberikan tahanan input atau RI atau R1 di sini ya. Sementara positif input dihubungkan dengan ground. Kita coba di sini. Kita lihat bahwa kita menggunakan 1 kilo, misalkan 1 kilo. Oke, lalu kemudian kita hubungkan ke negatif inputnya. Dan kemudian saya ingin feedbacknya adalah 5 kali lipat, maka 5 kilo. Saya berikan di sini ya. Dan outputnya saya berikan 5 kilo saja, nggak masalah. Maaf, kita harus agak ke atas. Ya, di sini plus dulu saya letakkan di sini. Sementara yang ini biar agak nyaman, saya akan rotate klik kanan, rotate 90 derajat, dan mulailah kita hubungkan. Kita hubungkan dengan 2, lalu kemudian yang ini dengan sisi input, dan feedbacknya terhadap pin nomor 6. Sementara tahanan beban kita hubungkan di sini ya. Dan kemudian kita juga memerlukan supply. Karenanya kita klik saja di sini place source, lalu kemudian di sini power source kita klik ya, ground dulu aja. Kita klik ground. Oke, kita letakkan ground 1 di sini ya. Lalu kemudian oke lagi, kita letakkan ground di sini juga. Oke, kita tambahkan referensi. Ini untuk tegangan supply. Kita letakkan di 7. Kita beri lagi referensi 2 untuk di power supply negatif. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini. Nah, saya menginginkan bahwa supply nanti diberikan tegangan sebesar 10 volt positif dan minus 10 volt untuk negatifnya. Maka kita double klik saja di sini, ganti dengan 10. Oke. Lalu kemudian di sini juga kita double klik, kita ganti dengan minus 10. Jadi dia tertingginya adalah 10, terendahnya adalah minus 10. Nah, jika sudah begini, inputnya kita perlu tambahkan. Inputnya kita berikan di sini function generator ya. Kita letakkan di sini, function generator itu adalah untuk membuat sinyal. Sinyal kita masukkan kepada input di sebelah sini dan COM-nya kita hubungkan dengan ground ya. Di sini ada ground, kita hubungkan jadi 1 ya. Dan kemudian jika sudah, di sini ground belum terhubung ya, kita hubungkan saja. Sudah terhubung semua. Dan untuk mengecek sinyalnya, kita perlu osiloskop. Klik yang di bawah ini, Tektronix Oscilloscope, letakkan di sini. Lalu kemudian di sini ada G. Nah, G ini kita hubungkan dengan ground. Kita tarik saja ke bawah sehingga akan lebih mudah untuk terhubung. Oke, zoom out. Dan channel 1 saya ingin hubungkan untuk mendapatkan informasi mengenai sinyal input yang ada di sini. Lalu kemudian channel 2-nya saya hubungkan di outputnya ya. Output ada di sini. Iya. Nah, dengan demikian kita bisa coba mengenai hasil sinyalnya. Nah, di sini function generator ada yang saya lupa. Frekuensinya kita rubah saja misalkan 10 Hz ya. Amplitudonya jangan 10 tapi mungkin 2 ya. Biar nggak terlalu besar. Kita ingin kuatkan 5 kalinya. Sesuai dengan ini ya. RF per RI-nya. Dia akan 5 kali. Sesuai dengan gain penguatan dari inverting amplifier. Inverting amplifier akan memiliki kekuatan atau penguatan sebesar perbandingan atau rasio dari
RF per RI-nya. RF adalah hambatan feedback, sementara RI atau R1 adalah hambatan inputnya. Kita kembali, dan jika sudah kita aktifkan kembali running ya, double klik di bagian Tektronix, lalu kemudian kita nyalakan. Terlihat di sini kita mundurkan second per diff-nya biar mudah dilihat. Ini adalah baru channel 1, di mana channel 1 adalah channel inputnya ya. Terlihat di sini bagian volt per diff saya juga ingin perkecil ya. Nah, artinya amplitudonya kita bisa perkecil, di mana di sini terlihat 5 volt ini adalah satu kotak nih ya. Satu kotak itu berarti 5 volt. Ini berarti kurang dari satu kotak ya. Kita sudah setting yaitu 2 volt. Dan di sini 10 Hz ya frekuensinya. Kita cek channel 2-nya. Klik. Nah, bisa kita lihat bahwa ada sinyal warna hijau. Dan ini juga terlalu besar, kita perkecil. Karena di sini satu kotaknya adalah 2 volt. Kita perkecil mungkin satu kotaknya 5 volt sehingga bisa terlihat lebih jelas ya di sini. 2 kali lipatnya ya. Oke. Ya. Kita matikan. Nah, terlihat bahwa terjadi 2 kali penguatan, walaupun Anda bisa melihat ya, teman-teman bisa melihat ada bagian atas sisi penguatannya agak sedikit terpotong karena di sini mepet sekali 2 volt. Puncaknya dikuatkan 5 kali lipat, persis 10, sehingga akan terpotong. Jika kita naikkan misalkan menjadi 15, maka akan lebih baik lagi sinyalnya ya. Coba, maaf, ini kita matikan dulu. Lalu kemudian di sini minus 15 ya. Oke, lalu kita running dan double klik, kita nyalakan. Terlihat lebih mulus ya. Sinyalnya jadi terbalik. Oke, seperti itulah kira-kira simulasinya menggunakan multisim. Selanjutnya kita ingin mencoba bagaimana kita menguatkan sinyal tetapi tidak terbalik fasenya atau sinyalnya tidak dibalik ya. Kita menggunakan non-inverting amplifier. Ini adalah rangkaiannya bagaimana nanti di multisimnya. Nah, untuk penguatannya sendiri kita bisa lihat bahwa penguatannya tidak RF per RI atau RF per R1, tetapi jangan lupa menambahkan konstanta 1 ya dari rasionya. Itu adalah gain penguatan. Nah, berbeda dengan rangkaian pada inverting amplifier, di mana input itu adalah menuju ke input negatif dari op-amp. Sekarang untuk non-inverting, input itu malah menuju ke positif op-amp. Sementara sisi negatifnya dihubungkan dengan ground. Jadi tinggal dibalik saja. Oke. Mari kita coba. Di sini berarti kita rubah. Oke. Lalu COM di sini juga kita balik ya. Di sini berarti kita hubungkan dengan ini. Dan kemudian groundnya kita pindah ke sini. Ya, COM-nya kita hubungkan dengan ground. Lalu kemudian kita sudah lihat di sini, sudah kita rubah ya. Mari kita coba. Kita klik. Kita nyalakan. Terlihat bahwa dia terjadi penguatan dan penguatannya satu fase, tidak terbalik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa penguatannya bukan 5 kali lipat, meskipun tadi RF per RI-nya adalah 5 kali lipat. Di sini menjadi 6 kali lipat. Lihat di sini, ekstra 2 volt. Jadi 12 besarannya ya. Oke, begitulah cara memanfaatkan software multisim untuk
digunakan pada rangkaian non-inverting amplifier.